Oke, gue ini di video ini mau berbagi masalah kegemukan dan bau badan. Gue ini kan badannya lagi bengkak-bengkaknya nih karena gagal kawin, terus rumah kandung stres. Orang-orang kan ada tuh yang stres dia nggak mau makan. Kalau gue tipenya kebalikan. Kalau apa? Kalau stres tuh bawaannya ngegojek gitu ya. Beda-beda ya. Dan apa? Apa ya? Baunya kayak makan terus lah pokoknya. Nah, berat badan gue itu kan tadinya kan 70, naik ke 74 karena stres ngurus nikah 74 76. Nah, lama-lama tuh gue gagal nikah, naik lah sampai 80. Nah, dari situ sebenarnya 79 sih di awalnya. Terus gue terakhir nimbang tuh 79, gue nggak menimbang-nimbang lagi karena gue udah pikir oh gue ini udah bagus banget, bodoh deh gue udah nggak mau nimbang. Tapi ternyata gue itu suka tipe orang yang nimbang setiap hari, terus gue catat di kalender. Ya tahu diri gitu sih, lebih tepatnya lebih tahu diri itu sama baterai timbangan gue sayang ya di rumah, nggak ada yang nggak dipakai, mau ngapain gitu kan. Terus pokoknya babas-babas jadi 70, 80 sekian lah, gila kan lu. Babi atau kebo macam apa kan, 80 sekian gitu. Seumur hidup gue baru nih kayak gini. Akhirnya gue ngerasanya ya berat, kolesterol. Orang makan makan makanan apa daging tuh ya nggak enak, terus ini tuh lemak di mana-mana. Ini gue masih bikin video, berat gue sekarang masih 80-an ya, dari 82 jadi ke 80 hari ini, baru turun 2 kilo. Dan yang gue ngerasa, gue nggak bahas terlalu banyak soal gendutnya, intinya gue membengkak. Tapi yang terjadi pada saat kita membengkak itu adalah, selain capek dan ngantuk, gue itu jadi uh, ini bau. Keringet gue sih emang gak wangi ya, ada orang yang gak keringetan. Kalau gue tuh tipe orang yang hiperhidrosis ya kalau nggak salah namanya ya. Pokoknya yang keringetnya berlebih, yang kalau di di tempat AC pun gue itu bisa-bisa tuh, gue di tempat AC pun gue bisa keringetan gitu, kayak tetek gue basah gitu kan, yang nggak bisa berhenti keringetan gitu. Jadi di ruangan AC pun di kantor gue tetap basket gitu, jadi gerah gitu. Nah, tahun lalu sebelum pandemi, maksudnya 2019 2018 itu, gue itu menemukan di YouTube, belum terlalu banyak ya, 2018 pokoknya 2018 lah, gue itu sadar keringat gue berlebih dan gue merasa itu gak enak. Gue tipe orang yang sadar bau badan, jadi pada saat badan gue bau gue nyadar sendiri sebelum orang lain sadar gitu. eh Apa namanya, gue menemukan satu deodoran namanya Maxim. Si Maxim ini gue pakainya tuh kan nggak sering ya, maksudnya malam hari gitu. Dia pakainya agak-agak unik, dia tuh kayaknya malam hari. Pokoknya ada salah satu vlogger gitu, malam hari gue pakai. Paginya itu kita aktivitas biasa, cuman dia sih bilang pagi itu, pagi ke siang, si pagi sampai sore itu nggak usah pakai deodoran. Cuman gue kan nggak pede ya, yang namanya kuli ya Wak, kemana-mana warawiri, jadi gue tetap pakai deodoran seperti biasa. Gue pakai deodoran spray biasanya tuh, Axe, apa sih, Adidas, Rexona spray atau Nivea, pokoknya yang sebenarnya deodoran laki-laki. Gue sukanya yang gitu gitulah, yang agak maskulin lah, kan saya kan setengah-setengah gitu kan. Jadi gue pakai itu sekali siang. Selang 1 bulan gue mulai tuh kok ngerasa kayaknya keringet gue agak berkurang ya. Nah, semenjak pokoknya gue pakai sampai habis Maximnya awal-awal tahun 2020, sebelum, maksudnya pandemi itu baru baru di sini kan hebohnya Maret ya. Gue itu heboh, gue itu udah pakai tadi 2018, berarti itu 2020 awal. Semenjak pandemi gue tuh memutuskan, ketek gue kan agak hitam ya jadinya ya, gue memutuskan untuk mengurangi deodoran dengan memakai ini, hand sanitizer apapun ya. Kadang-kadang gue pakai, karena kan itu hits-hitsnya hand sanitizer, gue itu pakai hand sanitizer di Cathy kok ya, di Cathy. Dulu ketek gue nggak segininya, dulu hitam terus. Maaf ya kalau yang ada agak-agak yang bete gitu ngeliat ketek lagi makan, skip, tolong skip. Pokoknya gue pakai hand sanitizer, entah ini entah antis gitu kan, itu ngefek buat ketek yang agak hitam gitu ya. Ini udah mendingan ya, jadi lu bisa bayangin dong, ini tuh nggak beda-beda jauh sama muka gue lah ya. Jadi hitungannya nggak hitam-hitam banget, walaupun nggak putih gitu kan, kulit gue juga bukan kulit putih ya. Maaf, ini paha saya, maafin ya, paha saya ini susah kalau mau bikin video pakai baju ketutup ya, apalagi syari, susah, nggak mungkin ya. Jadi sampai di mana tadi, oh ya, gue pakai hand sanitizer apapun. Jadi nah ini agak agak repot ya sebenarnya, tapi demi ketek itu nggak hitam, bener, ini bener, gue
gue akuin ini bener, ini ketek gue gak menghitam pada saat gue pakai hand sanitizer. Tapi karena gue makin gemuk gue pakai hand sanitizer itu nggak terlalu efek. Jadi gue pakai tuh sehari kayak 4 kali pakai hand sanitizer. Jadi kayak ngerasa kayaknya baunya udah gak enak. Pakai usap ke tangan ya. Kalau orang kan di tangan dulu, di tangan nih kan Eke di tangan usap sekali. Nah kalau gue terus usap ke sini gitu. Jadi nggak bau, maksudnya pas awal sih nggak bau karena ada wanginya kan. Ini tergantung hand sanitizer dulu lah wanginya kayak gimana ya, wanginya bakalan kayak gitu. Itu nggak bikin Katy hitam memang benar, tapi dia nggak bisa nahan keringat gue yang berlebih. Muncul lagi deh tuh sungai-sungai keringat di badan gue, entah di sini apalagi di punggung gitu kan, semuanya gerah lah pokoknya gitu. Nah jadi gue memutuskan untuk pakai Maxim lagi. Ini dia Maxim lagi. Ini tuh buat orang-orang yang merasa kerja di luar, di mana sih, kerja di outdoor lah pokoknya, pakai ini tuh lumayan loh. Maksudnya gue ini tipe orang yang gerahan di indoor aja gue kerja itu gue keringetan, apalagi di outdoor ya mungkin gue udah banjir. Pokoknya tipe-tipe keringet berlebih, gerah, bau gitu kan. Ini ngefek banget. Terus ini kayaknya dipakai para apa tuh namanya, atlet-atlet di luar gitu loh. Soalnya kan atlet kan keringetnya kan banyak ya. Gue atlet apa, angkat batu kali ya. Jadi ini worth it sih. Ini harganya sekitar, ada yang gue belinya kan ini yang 20 mili, tapi ini tuh apa namanya, awet loh. Nggak lu pikir ini sebulan gitu, nggak. Ini tuh kayak hampir ada yang pakai setahun, ada yang pakai 3 bulan, 6 bulan. Maksudnya ini jangka waktu lama, nggak kayak deodoran yang tiap hari kita harus pakai gitu. Itu awal-awal aja kita harus pakai. Ini harganya yang 20-an itu sekitar, gue lupa 100 berapa gitu. Emang ini sih emang agak mahal ya, agak mahal. 100, gue lupa 180 berapa gitu ya, pokoknya 200-an lah. Pokoknya ada yang hampir 200 lebih untuk ukuran lebih besar. Tapi kalau ada yang mau coba, ada juga dia yang kemasan kecil. Nah itu gue baru tahu, jadi cuma berapa mili, 15 mili apa 20 mili, pokoknya disemprot gitu. Nah kalau gue kan modelnya roll on ya, roll on aja gitu nih, tuh kayak gini bentukannya, roll on dan bentuknya cair, nggak spray. Kalau yang spray gue belum coba. Terus gue mikir kan gue ini pakai ini menggelap ketinya, tetap menggelap, sama aja ini deodoran pada umumnya ya. Nah terus gue mikir kalau gue pakai ini malam, terus siangnya gue pakai deodoran biasa lagi, kok gue tuh yang udah mendingan daripada kecemongan, dari atas kecemongan yang dulu balik lagi dong cemong lagi. Nah gue akhirnya cari-cari cara tuh. Ini kayaknya hand sanitizer gue skip dulu kali ya. Jadi gue itu nemu, nah itu orang-orang pada bilang tawas, pakai tawas aja. Tawas tuh apa, gue juga nggak ngerti. Gue pikir tawas itu kapur sirih ya, kapur sirih yang suka digigit mak-mak gitu. Ternyata bukan, gue kagak tahu ternyata tawas tuh batu. Oh my god, no. Jadi gue menemukan deodoran yang berbentuk tawas. Sebenarnya ini Mursida Waroma, namanya Fili. Ini tuh sebenarnya kayak dibilang deodoran kristal. Nah tapi sebenarnya itu batu tawas yang dibentuk sedemikian rupa supaya kita bisa oles kayak gini. Ini itu jadi bentuk roll on. Kalau mau dipakai tuh disemprot dulu nih pakai air, disemprot ini disemprot gitu, terus dioles di sini, di kaki, bukan di lain-lain. Tapi sekatnya bisa di tempat lain ya, tempat kaki, misalkan kakinya di kaki bau. Tapi gue ya kalau dari kaki gue pengen ke kaki, gue pengen lagi kemana, ke dada gitu kan, nggak suka. Tapi gue lagi coba ini dan ini. Jadi intinya ini gue pakai di malam hari, siang hari gue pakai ini. Keringatnya dikurangin sama ini, tapi gue menjaga supaya tidak kayak gue hitam. Gue pakai tawas ini. So mudah-mudahan 1 bulan ini berhasil, keringatnya tidak terlalu banyak lagi. Dan karena gue gendut kan makin bau dan banyak, kalau bakteri banyak gitu kan ini ya, makin bau ya. Daripada gue aja yang nyium aja udah pusing, ada atau tetangga nanti orang-orang di sebelah gue tuh mabok kan, deket gue bisa nguing-nguing pusing gitu kan. Jadi ya gue beli Maxim lagi buat menjaga supaya keringat gue tidak berlebih, jadi tidak bau. Nah kalau ini gue menjaga supaya siang hari gue enggak keringetan bau, tapi supaya kayak gue tidak hitam. Jadi gue skip dulu kayak Adidas body spray yang maskulin itu gue skip dulu. Kayak ini gue cobain udah 1 minggu. Yang jelas kalau ini sih gue udah nggak ragukan lagi ya. Kalau lu berasa lu agak bau terus agak keringetan di ketek, ada kalanya lu harus beli ini kayak wajib gitu ya.
wajib. Cuman kalau cewek yang suka pakai baju ngablak, ketingnya nggak ngablak sih, nggak ngablak juga ketek lu kalau hitam terus ada kayak apa sih, kayak kulit ayam gitu loh, yang kayak gitu itu kan gak enak juga ya dipandang, soalnya gue juga geli gitu kan sama ketek gue sendiri yang guys sih. Ini wajib, ini wajib banget. Ini gue lagi mau coba kasih cowok gue, soalnya dia juga kegendutan dan keringetnya berlebih. Oke, dan ini worth it banget lu beli. Oke, kalau lu bilang ini deodoran mahal atau segala macam, lu kumpulin duit dulu, lu celengin di celengan ayam atau nggak celengan babi tuh, ya kan. Pokoknya harganya 100 sampai 200 ribu lah, gue lupa. Ada yang kemasan spray yang lebih kecil kalau lu mau coba, tapi ini tuh maksudnya gue pakai seminggu aja udah berasa keringet gue nggak terlalu banjir, karena kan gue lagi jalan 45 menit sampai 1 jam setiap hari, muter-muter aja di kamar apa di mana terserah, agak keringetan tapi nggak yang heboh gitu, nggak yang banjir banget. Gue kadang-kadang TikTok kan juga banjir banget, tapi ya nggak, ketek gue ya aman-aman aja gitu, maksudnya nggak yang hidrosis ya, pokoknya gitulah bahasa kedokteran gitu. Tapi ini worth it kalau lu merasa badan lu udah dikomplain orang dan lu ngerasa sendiri ini bau, ini worth it karena ini gue udah pakai ya, langganan. Kalau yang ini gue baru pakai dan gue ngerasanya ini bau garam, jadi gue berasa kayak bau asin gitu ya, karena dulunya pakainya hand sanitizer ya kan, anak kampung nggak punya duit gitu pakai beli deodoran 2000-an padahal kali ya. Jadi gue pakai ini kan wangi, habis pakai wangi. Kalau ini tuh kayak bau garam tapi nggak bau. Itu entah karena malamnya ini udah ditekan dari ini, malam siang harinya gue pakai ini, jadi gue nggak ngerasa bau. Gue soalnya lagi coba pakai kemben kayak gini seharian, terus gue cium sendiri bau badan kita. Kalau lu bilang lu bau badan tapi lu nggak ngerasa, gue agak aneh ya kan. Sebenarnya selain kita nyium, orang lain belum nyium, kita nyium duluan loh, kita udah nyium duluan tuh, jadi kayak nggak bau, biasa aja gitu. Ini malam udah pakai, dan mudah-mudahan dengan duet maut antara Maxim dan ini bisa bikin keringat nggak bau, keringat nggak banjir, tapi tidak hitam ceti gue dengan tawas ini. Gue nggak tahu ini tawas apaan, tapi yang jelas dia sih bilangnya proteksi 24 jam ya. Kita coba aja 1 minggu. Ini buatan Tegal. Wow, Tegal, from Tegal. Banyak ya batu Tegal, batu tawas di Tegal. Oke, pokoknya kita coba. Ini udah 1 minggu dan ini berhasil di badan gue. Kita lihat 1 bulan lagi reviewnya ke depan. Bye. Makasih udah nonton videonya, jangan lupa di like ya kalau suka. Kalau misalkan berhasil, tolong tulis di kolom komen atau lu punya tips buat badan segemuk gue, terus masalah badan, kita sharing aja bareng-bareng. Di sini nggak usah ribet, nggak usah gimana, sharing bareng-bareng buat orang-orang yang merasa badannya bau ya. Kalau yang merasa wangi-wangi aja mungkin nggak ada urusan gitu. Yang merasa badannya kalau udah menggemuk, keringatnya berlebih dan itu ngeganggu baik hidung sendiri maupun hidung orang lain, ya silahkan berbagi, silahkan di subscribe. Tolong teman-teman gue bantuin gue buat seseruan aja di video ini ya. Asik.